Nama saya Firman Hidayat, saya akan menjelaskan tentang magnetic disk. Yang pertama, pengertian magnetic disk. Magnetic disk adalah piringan bundar yang terbuat dari bahan tertentu, entah itu logam atau plastik, dengan permukaan dilapisi bahan yang dapat magnetasi. Pangera dan Arius pada tahun 2005 mengungkapkan bahwa magnetic disk merupakan piranti penyimpanan sekunder yang paling banyak dijumpai pada sistem komputer modern. Disk adalah sebuah piringan bundar yang terbuat dari logam atau plastik yang dilapisi dengan bahan yang dapat dimagnetisasi. Data yang dikirim akan direkam di atasnya dan kemudian dapat dibaca dari disk dengan menggunakan komponen pengkonduksi atau conducting coil yang dikenal dengan head. Selama operasi pembacaan dan penulisan, head akan bekerja dengan sifat stasioner, sedangkan piringan berputar di bawah head tersebut. Salah satu contoh dari magnetic disk yaitu hard disk. Hard disk adalah salah satu komponen perangkat keras atau hardware pendukung komputer atau laptop yang menyediakan ruang untuk menyimpan data atau output dari proses data yang dilakukan oleh komputer dan manusia. Hard disk biasanya berbentuk kotak dan di dalamnya terdapat piringan tempat data-data tersimpan. Hard disk bersifat menyimpan data secara paten, walaupun komputer atau laptop Anda matikan, data-data yang ada dalam hard disk akan tetap ada, kecuali Anda menghapus datanya secara manual atau hard disk terkena virus. Yang kedua adalah komponen magnetic disk. Komponen magnetic disk secara umum terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu spindle. Spindle adalah pusat putaran dari keping-keping cakram magnetik penyimpanan data. Spindle ini berputar dengan cepat, oleh karena itu harus menggunakan high quality bearing. Yang kedua ada cakram magnetik atau magnetic disk, saya juga disebut dengan platter. Pada cakram magnetik inilah dilakukan penyimpanan data pada hard disk. Cakram magnetik berbentuk plat tipis dengan bentuk seperti CDR. Yang ketiga ada read to write head. Read to write head adalah pengambil data dari cakram magnetik. Head ini melayang dengan jarak yang tipis dengan cakram magnetik. Yang keempat adalah enclosure atau pembungkus. Enclosure adalah lapisan luar pembungkus hard disk. Enclosure berfungsi melindungi semua bagian dalam hard disk agar tidak terkena debu, kelembapan, dan hal lain yang dapat mengakibatkan kerusakan data. Dalam enclosure, terdapat plate filter yang membuat hard disk tidak kedap udara. Hal ini bertujuan untuk membuang panas yang ada di dalam hard disk karena proses perputaran spindle dan pembacaan read to write head. Yang kelima ada interfacing module. Interfacing module berupa seperangkat rangkaian elektronik yang mengendalikan kerja bagian dalam hard disk, memproses data dari head, dan menghasilkan data yang siap dibaca oleh proses selanjutnya. Interfacing module yang dahulu banyak dipakai adalah sistem IDE, Integrated Drive Electronic, dengan sistem ATA yang mempunyai koneksi 40 pin. Teknologi terbaru dari interfacing module adalah teknologi serial ATA atau SATA. Dengan SATA, maka satu hard disk ditangani oleh satu bus tersendiri dalam chipset, sehingga penanganannya menjadi lebih cepat dan efisien. Yang ketiga, kelebihan dan kelemahan magnetic disk. Kelebihan magnetic disk yang pertama, magnetic disk, contoh hard disk dan floppy disk, bersifat non-volatil. Artinya, data yang disimpan akan tetap ada meskipun tidak ada tegangan listrik. Yang kedua, media penyimpanan ini rewritable, yang artinya data yang telah di-write dapat di-erase dan dapat ditulis ulang. Yang ketiga, media penyimpanan ini memiliki kapasitas besar dari media penyimpanan lain, seperti optical disk. Sedangkan kelemahan magnetic disk, yang pertama, bahan pembuat magnetic disk merupakan konduktor yang cepat panas. Jadi dari segi kecepatan masih kalah dengan flash drive yang berbahan semikonduktor. Yang kedua, selain dalam segi kecepatan, umur atau daya tahan magnetic disk lebih pendek dibanding flash drive pada umumnya. Yang ketiga, dalam perawatan magnetic disk juga rentan. Contoh hard disk yang dipasang pada laptop konvensional. Karena hard disk tersusun dari piringan-piringan logam rentan, terjadi gesekan di dalam dan dapat merusak hard disk itu sendiri. Yang keempat, dalam suhu rendah atau lembab dapat merusak magnetic disk, yaitu dengan tumbuhnya jamur dan terjadi pengkaratan para komponen magnetic disk yang sebagian merupakan logam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Heru Abdullah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang RAID.
Pengertian RAID. RAID merupakan singkatan dari Redundant Array of Independent Disk, merujuk kepada sebuah teknologi di dalam penyimpanan data komputer yang digunakan untuk mengimplementasikan fitur toleransi kesalahan pada media penyimpanan komputer seperti hard disk dengan menggunakan cara redundansi atau penumpukan data, baik itu dengan menggunakan perangkat lunak maupun unit perangkat keras RAID terpisah. Teknologi ini membagi atau mereplikasi data ke dalam beberapa hard disk terpisah. RAID didesain untuk meningkatkan kehandalan data dan meningkatkan kinerja I/O dari hard disk. RAID juga merupakan organisasi disk memori yang mampu menangani beberapa disk dengan sistem akses paralel dan redundansi ditambahkan untuk meningkatkan reliabilitas. Kerja paralel ini menghasilkan resultan kecepatan disk yang lebih cepat. Selanjutnya, konsep RAID. Sejak pertama kali diperkenalkan, RAID dibagi ke dalam beberapa skema yang disebut dengan RAID level. Pada awalnya ada 5 buah RAID level yang pertama kali dikonsepkan, tetapi seiring dengan waktu level-level tersebut berevolusi, yakni dengan menggabungkan beberapa level yang berbeda. RAID menggabungkan beberapa hard disk fisik ke dalam sebuah unit logis penyimpanan dengan menggunakan perangkat lunak atau perangkat keras khusus. Solusi perangkat keras umumnya didesain untuk mendukung penggunaan beberapa hard disk secara sekaligus, dan sistem operasi tidak perlu mengetahui bagaimana cara kerja skema RAID tersebut. Sementara itu, solusi perangkat lunak umumnya diimplementasikan di dalam level sistem operasi, dan tentu saja menjadikannya beberapa hard disk menjadi sebuah kesatuan logis yang digunakan untuk melakukan penyimpanan. Tujuan utama penggunaan RAID adalah untuk meningkatkan keandalan atau reliabilitas yang sangat penting untuk melindungi informasi yang sangat kritis untuk beberapa lahan bisnis, seperti halnya basis data atau bahkan meningkatkan kinerja yang sangat penting untuk beberapa pekerjaan, seperti halnya untuk menyajikan video on demand ke banyak penonton secara sekaligus. Ada beberapa konsep kunci di dalam RAID. Yang pertama, mirroring, yaitu penyalinan data ke lebih dari satu buah hard disk. Dan yang kedua yaitu stripping, pemecahan data ke beberapa hard disk. Teknik mirroring dapat meningkatkan proses pembacaan data, mengingat sebuah sistem yang menggunakannya mampu membaca data dari 2 disk atau lebih. Tapi saat untuk menulis kinerjanya akan lebih buruk, karena memang data yang sama akan dituliskan pada beberapa hard disk yang tergabung ke dalam larik tersebut. Teknik stripping bisa meningkatkan performa yang mengizinkan sekumpulan data dibaca dari beberapa hard disk secara sekaligus pada satu waktu. Akan tetapi bila satu hard disk mengalami kegagalan, maka keseluruhan hard disk akan mengalami inkonsistensi. Kekurangan RAID ini yaitu konfigurasi RAID yang berbeda-beda akan memiliki pengaruh yang berbeda pula pada keandalan dan juga kinerja. Masalah yang mungkin terjadi saat menggunakan banyak disk adalah salah satunya akan mengalami kesalahan. Tapi dengan menggunakan teknik pengecekan kesalahan, sistem komputer secara keseluruhan dibuat lebih andal dengan melakukan reparasi terhadap kesalahan tersebut dan akhirnya selamat dari kerusakan yang fatal. 3 karakteristik umum dari RAID yaitu RAID adalah sekumpulan disk drive yang dianggap sebagai sistem tunggal disk. Data didistribusikan ke drive fisik array, dan kapasitas redundant disk
Selanjutnya digunakan untuk menyimpan informasi paritas yang menjamin recoverability data ketika terjadi masalah atau kegagalan disk. Perkenalkan, nama saya Muhammad Supiani Hasan. Saya akan menjelaskan tentang level RAID. RAID dapat dibagi menjadi 8 level yang berbeda. Yang pertama ada RAID level 0. RAID level 0 menggunakan kumpulan disk dengan stripping pada level blok tanpa redundansi. Jadi hanya melakukan stripping blok data ke dalam beberapa disk. Yang kedua ada RAID level 1. RAID level 1 merupakan disk mirroring, yaitu menduplikat setiap disk. Cara ini dapat meningkatkan kinerja disk, tetapi jumlah disk yang dibutuhkan menjadi 2 kali lipat, sehingga biayanya menjadi sangat mahal. Pada RAID level 1, data pada suatu partisi disk disalin ke suatu partisi di hard disk yang lain, sehingga bila salah satu rusak masih tersedia salinannya di partisi mirror. Selanjutnya ada RAID level 2. RAID level 2 ini merupakan pengorganisasian dengan error correction code, seperti pada memori, di mana pendeteksian terjadinya error menggunakan paritas bit. Jadi, jika salah satu bit pada data berubah, maka paritas berubah dan tidak sesuai dengan paritas bit yang tersimpan. Dan demikian, apabila terjadi kegagalan pada salah satu disk, data dapat dibentuk kembali dengan membaca error correction code pada disk lain. Selanjutnya ada RAID level 3. RAID level 3 merupakan pengorganisasian dengan paritas bit interleave. Pengorganisasian ini hampir sama dengan RAID level 2. Perbedaannya adalah RAID level 3 memerlukan sebuah disk redundant, jadi tidak menggunakan ECC, melainkan hanya menggunakan sebuah bit paritas untuk sekumpulan bit yang mempunyai posisi yang sama pada setiap disk yang berisi data. Selanjutnya ada RAID level 4. RAID level 4 merupakan pengorganisasian dengan paritas blok interleave, yaitu menggunakan stripping data pada level blok, menyimpan sebuah paritas blok pada sebuah disk yang terpisah untuk setiap blok data pada disk-disk lain yang bersesuaian. Jika sebuah disk gagal, blok paritas tersebut dapat digunakan untuk membentuk kembali blok-blok data pada disk yang gagal. Selanjutnya ada RAID level 5. RAID level 5 merupakan pengorganisasian dengan paritas blok interleave tersebar. Data dan paritas disebar pada semua disk, termasuk sebuah disk tambahan. Pada setiap blok, salah satu dari disk menyimpan paritas dan disk yang lainnya menyimpan data. Sebuah paritas blok tidak menyimpan paritas untuk blok data pada disk yang sama, karena kegagalan sebuah disk akan menyebabkan data hilang bersama dengan paritasnya, dan data tersebut tidak dapat diperbaiki. Selanjutnya ada RAID level 6. RAID level 6 hampir sama dengan RAID level 5, tetapi menyimpan informasi redundant tambahan untuk mengantisipasi kegagalan dari beberapa disk sekaligus. RAID level 6 melakukan dua perhitungan paritas yang berbeda, kemudian disimpan di dalam blok-blok yang terpisah pada disk yang berbeda. Keuntungan pada RAID level 6 ini adalah kehandalan data yang sangat tinggi, karena untuk menyebabkan data hilang, kegagalan harus terjadi pada 3 buah disk sekaligus. Selanjutnya ada RAID level 0+1 dan 1+0. RAID level ini merupakan kombinasi dari RAID level 0 dan RAID level 1. RAID level 0 memiliki kinerja yang baik, sedangkan RAID level 1 memiliki kehandalan. Namun dalam kenyataannya, kedua hal ini sama pentingnya. Dalam RAID level 0+1, sekumpulan disk di strip, kemudian strip tersebut di mirror ke disk-disk yang lain, dan menghasilkan strip data yang sama. Kombinasi lainnya yaitu RAID level 1+0, di mana disk-disk di mirror
terlebih dahulu secara berpasangan, dan kemudian hasil mirrornya di strip. RAID level 1 plus 0 ini mempunyai keuntungan lebih dibanding dengan RAID level 0 plus 1.